Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Tiga orang tewas dalam kecelakaan di ruas tol Kayu Agung, Palembang, Sumatera Selatan. Kecelakaan maut antara minibus travel dan truk ini terjadi usai hujan deras. Kecelakaan ini terjadi di tol Kayu Agung, Palembang, kilometer 348 usai hujan deras pada siang kemarin, maksud kami. Dari rekaman video BNPB, petugas berusaha mengevakuasi penumpang minibus travel yang mengalami kecelakaan. Minibus travel menabrak bagian belakang truk bermuatan cabai yang sedang berhenti di bahu jalan. Akibat tabrakan, sopir minibus travel dan dua penumpang tewas di lokasi kejadian. Sedangkan satu penumpang yang selamat bernama Sri Listiani. Sri Listiani mengalami luka ringan dan kini masih dirawat di rumah sakit. Sedangkan untuk tiga korban yang meninggal dunia telah dibawa oleh pihak keluarga masing-masing. Bertabrakan dengan mobil truk barang, yang dikemudikan oleh saudara Agus Purwono, warga Kabupaten Blora. Di mana untuk Kijang Innova sendiri ini berpenumpang 3 orang, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian akibat dari kecelakaan lalu lintas ini 3 orang meninggal dunia, termasuk pengemudinya saudara Suseno Yogi. Sepekan jelang pemberlakuan masa peniadaan mudik, suasana terminal Pulau Gebang mulai dipadati pemudik menuju kampung halaman. Hingga Kamis kemarin belum ada lonjakan pemudik yang cukup signifikan. Sepekan jelang waktu pemberlakuan larangan mudik, aktivitas mudik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur mulai terasa. Sejak Kamis pagi, calon penumpang bus tiba menunggu kedatangan bus yang akan mengantarkan ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera. Sepanjang Kamis kemarin, 47 armada bus melayani keberangkatan mulai dari Terminal Pulau Gebang dengan jumlah penumpang sebanyak 337 orang. Lonjakan penumpang diprediksi akan terjadi pada masa mendekati pelarangan mudik. Prediksinya sih nggak terlalu ada lonjakan ya prediksinya. Cuman paling lonjakan itu justru mendekati tanggal 6 sebenarnya kalau perkiraan kita. Untuk busnya sendiri Pak yang diberangkatkan ada penambahan atau? Ya, penambahan kita tetap ready. Kita sudah koordinasi dengan PO-PO yang ada di sini. Pada dasarnya kita bisa memfasilitasi penumpang yang akan berangkat. Mau kemana nih perjalanannya nih? Mau ke Padang. Mau ke Padang sama siapa? Sama keluarga. Sama keluarga. Ini berarti mudik ya? Iya. Jadi sampai lebaran di sana. Nah, kenapa nih buru-buru banget nih lo? Mudiknya nih? Kan dikasih batas waktu. Oh, berarti udah tahu ya? Iya. Oh, berarti memang udah rencana dari jauh-jauh hari mudiknya? Iya. Oke, terus ada larangan mudik kayak begini, tanggapannya gimana nih? Ya gimana lagi, mau dijalanin aja. Untuk tetap dapat mudik melalui Terminal Pulau Gebang, pengelola terminal akan melakukan pengetatan dengan mewajibkan memiliki surat keterangan bebas COVID. Dari Jakarta, Revikasi Barani, Leman, iNews melaporkan. Sebanyak 39 titik penyekatan mudik di Surabaya disiapkan untuk mengantisipasi mudik Lebaran pada tahun ini. Untuk mendukung peniadaan mudik Lebaran, sejumlah fasilitas telah disiapkan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Kesiapsiagaan Operasi Ketupat 2021 di Surabaya, Jawa Timur untuk mendukung peniadaan mudik Lebaran telah disiapkan jajaran Polda Jawa Timur dengan menyiapkan titik penyekatan dan pos penjagaan. Sebanyak 39 titik penyekatan tersebar di seluruh wilayah Surabaya untuk mengantisipasi mudik Lebaran tahun 2021. Sejumlah sarana dan prasarana telah dibangun mulai dari posko checkpoint hingga layanan tes antigen gratis. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono dalam tinjauannya di Jawa Timur menekankan agar jajarannya dapat menjalankan tugas dengan mengedepankan tindakan persuasif dan humanis. Bagi pemudik yang melakukan mudik harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Saya sudah cek tadi poskonya, baik pelayanan rapid test antigen gratis maupun anggota-anggota petugas yang di sini. Semua sudah paham tugas-tugas apa yang harus dilakukan pada momentum pra mudik nanti yang sekarang ini dilaksanakan hanya pengetatan aja ya, pengetatan tes cek antigen digelar di rest area ya. Kemudian
Intinya kalau tes antigen gratis itu di tempat konsentrasi pemberangkatan 4 moda transportasi itu. Ratusan pemudik dari Kumai, Kalimantan Tengah, Kamis siang tiba di Pelabuhan Tanjung Kendal, Jawa Tengah menggunakan KMP Kali Bodri. Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, para penumpang diperiksa satu persatu. KMP Kali Bodri Semarang Kamis siang bersandar di Pelabuhan Tanjung Kendal dengan mengangkut ratusan penumpang dari Kumai, Kalimantan Tengah. Setibanya di pelabuhan, satu persatu penumpang diperiksa dan menunjukkan kelengkapan surat keterangan bebas COVID kepada petugas. Tercatat terdapat 390 orang penumpang yang tiba di Pelabuhan Tanjung Kendal. Hingga tanggal 6 Mei mendatang masih terdapat 2 kedatangan kapal yang akan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kendal. Perkiraan sampai tanggal 6 ada 2 kali lagi, nanti tanggal 3 sampai ke Kendal. Tanggal 1 berangkat dari Kendal, kemudian tanggal 3 lagi kembali Kendal. Jadi setiap penumpang, baik itu pengguna truk, kemudian penumpang itu mereka wajib menggunakan antigen. Tetapi yang untuk dari Kendal ke Kumai itu menggunakan PCR. Nah, karena berdasarkan SE Gubernur Kalteng, mereka mewajibkan yang masuk ke Kalimantan Tengah itu wajib pakai PCR. Pada masa penerapan peniadaan mudik lebaran 6 hingga 17 Mei 2021, operasional kapal berpengangkut penumpang untuk sementara ditiadakan mengikuti keputusan pemerintah terkecuali angkutan logistik dan kepentingan medis. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan.